Kenapa keamanan siber penting untuk menjaga Bitcoin kita? Kayak selama ini kita selalu belajar Bitcoin tentang untung, tentang halving, tentang bla bla bla, tapi kita mungkin terlewat satu poin penting yaitu tentang keamanan sibernya. Oke, untuk yang pertama, perkenalkan saya Igu Ciputu Kanda. Saya adalah salah satu host untuk meetup di Bintaro oleh Bitcoin Indonesia. Dan untuk latar belakang saya D4, Diploma 4, kuliahnya jurusan Rekayasa Keamanan Siber. Oleh karena itu saya belajar tentang keamanan siber, ya tentang jaringan, tentang coding, tentang operasi sistem, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan siber. Oke, kita masuk. Apa itu siber? Siber atau cyber? Nah, ini logo kesayangan saya. Saya cinta polisi. Ada yang mau ngasih pendapat? Apa itu siber? Mungkin mau nge-search dulu, silakan. Tapi dengan bahasa sendiri. Mungkin gimana? Ada yang pernah dengar apa tuh siber? Sedikit-sedikit. Nggak ada? Oke, nanti kita jadi cepat nih diskusinya. Kita lanjut aja, oke? Oke. Jadi siber itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan komputer, jaringan, dan internet, yaitu ruang digital. Ruang digital tempat manusia berinteraksi, yaitu menyimpan, mengolah, dan bertukar informasi. Oke, jadi segala sesuatu yang bersentuhan dengan internet itu bisa disebut sebagai ruang siber. Ya, oleh karena itu tanpa siber maka tak ada Bitcoin. Bitcoin itu ibarat ikan, maka siber adalah lautnya. Setuju? Ya. Jadi tanpa adanya siber tidak akan ada Bitcoin. Dan kenapa? Dan kenapa keamanan siber menjadi penting? Karena Bitcoin sendiri berjalan di atas siber. Ya. Jadi bisa layer, kalau Bitcoin itu layer 1, bahkan maka layer 0-nya itu adalah internet atau siber itu sendiri. Oleh karenanya, keamanan siber sangat penting untuk kita semua, untuk melek literasi keamanan siber, untuk aware tentang menjaga data-data privasi kita, dan yang lainnya. Mungkin kita pernah belajar di sekolah tentang 3 komponen utama dalam teknologi komputer. Ya, yaitu ada hardware. Ada yang mau nyebutin hardware apa aja? Teriak aja, teriak. Hard disk, betul. Dan betul. Betul. Oke, jadi segala sesuatu yang bisa kita sentuh itu disebutnya hardware. Oke. Biasanya hardware itu sebagai input atau output untuk kita memproses data di komputer. Ya. Kemudian yang kedua adalah software. Ada yang bisa menyebutkan contoh software? Teriak aja, silakan. Betul. Lagi? Betul. Betul. Saya nggak terlalu dengar, tapi saya betul-betulin aja. Oke, betul. Pokoknya saya yakin kita semua paham apa itu softwarenya, apa itu hardware, dan kemudian brandware. Brandware itu adalah kita sendiri yang mengoperasikan hardware, menjalankan softwarenya di dalam hardware tersebut, dan semacamnya. Oke, sayangnya tadi hardware ini ada sendiri entitas yang menjalankannya. Misalkan kita beli PC, udah ada yang merakit, udah ada yang membuat, atau kita menyimpan data di drive, itu ada yang mengelola servernya, yang menjaga keamanan fisiknya, menjaga keamanan listriknya, menjaga pasokan listriknya, pasokan internetnya, dan sebagainya. Maka ada entitas yang menjaganya. Untuk software, itu sudah ada yang memprogram, mengcoding, mengaudit, menganalisis. Itu sudah ada entitas sendirinya, dan brandware itu adalah kita sendiri. Nah, sayangnya dengan Bitcoin, kita melakukan itu semua, yang bertanggung jawab adalah diri kita sendiri. Misal, kita menyimpan cold wallet. Itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Fisiknya itu kan harus kita amankan juga, nggak bisa sembarangan. Betul. Kemudian softwarenya. Software Bitcoin itu harus terus kita jaga. Harus kita pantau. Apabila terdapat pembaharuan yang tidak sesuai dengan peraturan Bitcoin, jangan sampai kita terlewat dan akhirnya itu bisa terlaksana. Walaupun itu hampir mustahil. Tapi kita tetap harus terus memantau tentang software Bitcoin. Mungkin tentang node runner-nya, software yang dijalankan oleh para node runner itu apa saja. Kemudian tentang mekanisme minernya, miningnya, dan sebagainya.
Oleh karena itu kita tetap harus bertanggung jawab. Walaupun sudah ada notrunner, sudah ada mining, kita tetap harus bertanggung jawab untuk memantau semuanya. Dan kemudian itu sendiri brandware-nya atau kita sendirinya sebagai user harus terus paham atau aware dengan apa yang terjadi dengan Bitcoin seperti itu. Nah, serangan-serangan siber yang mungkin terjadi pada Bitcoin yaitu antara lain phishing. Ada yang tahu phishing? Bisa jelaskan dengan bahasa sendiri? Nggak ada. Oke, terima kasih. Penipuan dengan situs atau pesan palsu untuk mencuri kunci privat. Misalkan, tiba-tiba dapat email. Dapat email, kita buka, emailnya meyakinkan nih, selamat Anda mendapatkan 10 Bitcoin, silakan masukkan si pres Anda. Nah, ganteng udah. Sekali masuk udah, langsung miskin. Nah, kemudian itu contoh phishing. Ya, kemudian malware, virus atau program jahat yang mencuri data dompet. Misalkan tiba-tiba nginstal aplikasi yang kita nggak tahu. Undangan pernikahan di WhatsApp. Nah, ya kan? Video demo ricuh Jakarta. Nah, ya kan? Kita penasaran nih, jiwa-jiwa penasaran kita muncul nih. Kita install, kita kira-kiranya tuh video atau PDF gitu kan. Ternyata kita install, ternyata tuh aplikasi yang berjalan di latar belakang kita. Itu bisa tidak terdeteksi. Itu karena tampilan menunya itu tidak muncul, tampilan icon aplikasi tidak muncul di menu kita gitu. Jadi kalau kita cari-cari itu nggak akan ada dengan kasat mata. Itu kita harus masuk ke dalam firmware-nya untuk menghapus. Bahkan ada malware yang ketika kita riset pabrik HP-nya itu nggak hilang-hilang, itu juga ada, juga banyak. Oke, karena itu hati-hati ketika mau memencet sesuatu aplikasi atau di WhatsApp, di Telegram atau apapun itu, bahkan lewat foto pun sudah bisa sekarang, lewat pesan suara juga sudah bisa. Oleh karena itu kalau ada orang nggak dikenal, hanya nomornya aja nih nggak ada namanya, terus mengirimkan pesan yang aneh-aneh, lebih baik abaikan, diam. Misalkan ada yang nawarin mau jadi bintang tamu nggak di acara brownies gitu kan. Kalau emang nggak serius, kalau emang itu penipuan, pasti dia cuma sekali doang ngechatnya gitu. Tapi kan kalau itu memang orang yang serius, pasti dia akan berusaha untuk me-reach out kita, misalkan lewat Instagram, email, dan lain-lain. Jadi kalau hanya iseng, kelihatannya kayak iseng-iseng gitu aja, mending didiemin. Mending kita, kalaupun itu benar, mending kita kelewatan kesempatan untuk menjadi terkenal daripada semua Bitcoin kita hilang. Kemudian exchange hacking, seperti yang terjadi pada Bapak Oscar, Indodax. Walaupun yang dihack itu, yang diambil itu adalah kalau nggak salah Ethereum, pokoknya Bitcoinnya aman, tapi anything can happen. Selama kita menyimpan Bitcoin kita di exchange, maka resikonya itu akan bertambah lebih besar daripada kita menyimpan sendiri. Seperti itu. Kemudian man in the middle. Man in the middle itu, misalkan kita kayak ini nih, kita connect ke WiFi. Siapa yang connect ke WiFi? WiFi di sini ngaku. Ayo. Nggak tahu kan saya sisipan apa di WiFi-nya? Ayo lo yang connect. Nggak ada apa-apa. Contohnya seperti itu. Misalkan di bandara, seringnya di bandara atau di tempat-tempat umum lainnya, ketika kita connect ke suatu WiFi, jika terjadi serangan man in the middle attack, para penyerang itu bisa melihat apa yang kita kirimkan dan apa yang kita terima. Bisa itu pesan, atau bahkan dia bisa melihat apa yang kita ketik, keylogger. Itu bisa terjadi serangan seperti itu. Makanya hati-hati jika connect ke WiFi yang ada di tempat umum, itu lebih hati-hati lagi. Ya, mending pakai kuota sendiri. Telkomsel nggak mahal, 50.000, 16 giga. Ya. Kemudian terakhir, social engineering. Ini yang bahaya. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Dari semua teknologi yang udah ada, dari software, hardware, dan brandware, yang paling rentan itu adalah brandware atau usernya. Mau secanggih apapun, mau Microsoft, Google, AWS itu bergabung menjadi satu, kalau usernya lalai, maka semua itu bisa jebol. Oke? Seperti kasus Indodax. Itu kan masuknya lewat pegawainya, yang ditawari pekerjaan tambahan, sampingan, dan akhirnya laptopnya disusupi, dia ditawari pekerjaan, disuruh download file, dan akhirnya laptopnya disusupi oleh virusnya. Akhirnya penyerangnya bisa masuk ke servernya Indodax, dan akhirnya bisa diserang. Seperti itu. Makanya oleh karena itu, mau secanggih apapun suatu perusahaan, institusi, untuk menjalankan firewall, menjalankan keamanan siber yang berlapis, kalau usernya yang lalai, maka semuanya itu masih bisa dijebol. Oke? Itu dari saya. Mungkin di sini ada yang mau berbagi pengalaman.
tips and trick, nggak apa-apa. Tips and trick untuk menjaga keamanan siber. Sudah selesai nih Tok. Oh, Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong. thank you. Ini materi jadi kayak gini loh. Oke dong. Oke, lanjut. Q&A silakan. Thank you sharing Mas. Nah itu secara konkret gimana langkah-langkah minimal yang perlu kita lakuin untuk menjaga terutama untuk HP sama laptop misalnya gitu biar selalu aman dari malware. Pertama kan kita bisa akses exchange atau wallet di HP gitu biar tetap aman tuh langkah-langkah yang seharusnya minimal banget kita lakuin itu apa sih? Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan, nama siapa sebenarnya? Gatot. Oke, Mas Gatot, tepuk tangan semua. Paling minimal ya. Saya jawab gampang-gampang, nggak apa-apa berarti kan? Oke. Jadi paling minimal adalah, ini yang saya sering perhatikan dan sering miss oleh kita semua. Adalah, misalkan, kita kerja di kantor, laptop kita buka dong. Kita nyalain, kita kerja, bla bla bla. Misalnya kita buka exchange di kantor lewat browsernya, kemudian kebelet kencing. Seberapa banyak dari kita semua yang ketika tinggal ke toilet, laptopnya di lock? Siapa? Pasti sedikit kan yang aware akan itu. Itu salah satunya. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu teman kita di sebelah ada yang brengsek, dia login ke akun kita, atau dia ngeliat password kita, itu bisa aja. Nah, ini yang mau saya ingatkan. Bahkan HP sekalipun, ketika kalau bisa dibawa aja ke toilet, kemanapun tuh, kalau bisa jangan ditinggal. Bahkan di rumah. Karena kita nggak tahu adik kita sejak apa nantinya, ya. Itu pertama, itu yang paling menjadi concern saya tuh yang sering saya lihat. Orang ninggalin laptop tanpa di lock. Yang pakai Windows siapa angkat tangan? Yang pakai Windows. Nah, saya kasih shortcut. Saya kasih tahu shortcut. Cara ngelock paling cepat adalah pencet Windows, tombol Windows tahu? Windows plus L. Nah, itu ngelock. Oke? Apa? Ulangi? Windows Excel. Nah, itu ngelock. Oke? Jadi kalau ke toilet, Windows plus L itu langsung ke lock. Ya. Pastikan pakai password. Dan kalau bisa di password yang kita pakai itu setiap akun berbeda. Itu yang kedua. Jadi exchange, email, kalau bisa semua akun yang kita punya tuh passwordnya beda. Emang agak susah. Dan password manager. Nah, password manager pun juga harus yang open source. Bisa dicari. Ya, karena apa? Karena kita nggak ada yang tahu password manager itu mana yang bisa disusupi backdoor. Kalau yang open source kita bisa mantau codingannya. Ya, jadi kalau bisa semua aplikasi dibedakan passwordnya. Misalkan yang ini pakai ulang tahun Mas, yang aplikasi kedua pakai ulang tahun pacarnya, ulang tahun mamanya gitu. Tapi jangan yang pakai ulang tahun. Ya, gampang di brute force. Itu kedua. Yang ketiga itu two factor authentication, 2FA. Itu wajib diaktifkan. Apalagi sekarang semua exchange sudah mewajibkan kalau kita mau withdraw atau mau ganti password itu diperlukan two factor authentication. Ya, jadi itu sebisa mungkin diaktifkan. Bahkan seperti di Instagram itu kalau bisa diaktifkan juga. Ya, mungkin itu cara 3 paling minimal yang menurut saya paling mudah bisa kita lakukan untuk mencegah serangan siber. Gitu. Thank you, Mas. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi? Ya, silakan Mas Hanung. Itu bertanya Mas Sandra. Iya. Tadi kan cara yang paling kalau misalnya yang maksimal itu seperti apa bisa? Yang anti bener-bener nanti paling aman. Ya, yang paling anti tuh pakai pin aja, kertas sama pensil. Ya, udah nggak usah pakai laptop. Enggak. Cara yang paling maksimal itu ini, yang paling ekstrim. Saya diajarkan di sekolah, password itu seperti celana dalam. Gimana maksudnya? Nah, kita ganti-ganti celana dalam kan? Nah, sama seperti itu. Kita harus sering ganti password. Paling minimal tuh biasanya sesuai standar yang ada, ISO itu, setidaknya 90 hari sekali, itu kita ganti. Itu pertama. Kemudian ya seperti celana dalam, kan celana dalam pertama kita ganti-ganti terus. Yang kedua, jangan kita kasih tahu ke orang, ke siapapun. Oke? Tapi mungkin ini saya menemukan satu solusi nih. Tapi misalkan ada pertanyaan. Misalkan punya Seedpress, Bitcoin kan. Kita kan itu harus kita jaga banget kan. Kemudian gimana nih nanti supaya bisa saya wariskan misalkan ke anak saya gitu. Sedangkan saya aja belum mati nih. Maksudnya saya warisan sekarang gitu kan. Mungkin teman-teman bisa belajar untuk membuat yang namanya dead man switch atau saklar orang mati.
Itu ada di beberapa film tuh, keren tuh. Jadi apa? Itu intinya kalau kita ada yang pernah nonton Death Note nggak? Tahu? Itu kan ketika L-nya mati, terus kirim pesan ke Nier kan. Kalau L udah mati. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita misalkan kita nggak aktif di HP 1 bulan gitu, kita kan bisa dipastikan kita mati. Saya mati gitu. Terus saya sudah membuat program di mana ketika saya tidak aktif HP 1 bulan, saya bisa mengirimkan seed phrase saya ke orang yang saya pilih. Gitu. Teman-teman bisa cari, udah di ChatGPT, jangan malas, bisa coba buat belajar. Itu bisa juga dicoba, misalkan kita pakai server yang berbayar, misalkan VPS, virtual private server. Jadi itu seakan-akan kita punya komputer, cuman dia ada di server pusat. Seperti di Google udah ada VPS-nya atau hostinger dan macam-macam. Itu kita bisa sewa VPS, kemudian codingannya kita masukkan ke situ tuh programnya. Program Deadman Switch-nya itu. Dia bisa mengirimkan seed phrase kita ketika kalau kita nggak aktif megang laptop misalkan 1 bulan seperti itu. Nah, susah kan? Nah, jangan nantangin saya. Oke? Taruh di spreadsheet, taruh di Oke. Menarik. Bisa juga kita kalau teman-teman belajar di sini tuh ada yang namanya penlock. Jadi seed phrase kita tuh nggak telanjang. Ya, kita bisa enkripsi juga seed phrase kita 12 kata ini. Kita bisa ubah juga menjadi kode-kode. Nah, nanti jadi orang yang kita pilih 7 itu nanti dia nerimanya kode-kode. Nah, dia juga harus tetap ngedekripsi sendiri tuh untuk seed phrase-nya seperti itu. Mungkin bisa juga di anagramming. Anagramming itu apa misalkan seed phrase ada berapa? 12. Ya kan? 12. Itu kan langsung urut. Betul, kita ketika masukkan seed phrase kita. Bisa juga teman-teman acak urutannya. Misalkan kita bikin yang ganjil dulu. Jadi ini 1, 3, 5, 7 itu urutan pertamanya tuh. Lalu dilanjut oleh urutan yang genap gitu. Macam-macam cara anagramming. Teman-teman bisa cari sendiri mana yang cocok, mana yang sesuai sama teman-teman. Susah kan? Jangan nantangin saya. Oke? Mungkin itu yang sudah beberapa waktu belakangan ini saya bayangkan caranya. Oke, mungkin itu Mas Anung. Terima kasih pertanyaan. Mungkin ada lagi? Oke, boleh Pak. Mic-nya. Sana Ya Pak. tanya untuk semacam antivirus yang direkomendasikan, kita di software sendiri ada antivirus bawaan dari Windows gitu ya, atau software yang aslinya. Apakah tambahan antivirus lain diperlukan juga untuk memaksimalkan pengamanan kita juga? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau bisa yang berbayar silakan. Kalau nggak bisa, mending jangan pakai yang crack. Pakai Windows saja. Windows Defender. Itu udah lebih dari cukup. Atau kalau mau lebih advance lagi, ini agak berkorban banyak lah. Kita berkorban banyak. Kenapa? Orang yang biasa pakai Windows, silakan migrasi ke Linux. Nah, ketawa kan Mas? Susah kan pakai Linux? Nah, itu kita berkorban. Kita berkorban banyak kenyamanan kita di Windows kita jual. Karena dalam keamanan siber lah, kita sebutnya kita ke dalam keamanan siber, kenyamanan itu terbalik dengan keamanan. Oke? Semakin aman, semakin gak nyaman kita ngaksesnya. Ya kan, misalkan kayak kita pakai two-factor authentication, terus verifikasi lagi ke email, verifikasi lagi WhatsApp. Ini kan aman dong, logika aja, tiga lapis gitu. Tapi kita jadi nggak nyaman, ya kan? Harus bolak-balik aplikasi gitu. Nah, jadi kalau di keamanan cyber itu memang terbanding terbalik gitu Pak. Nah, untuk antivirus sendiri, kalau bisa berbayar, silakan bisa dicari. Nah, saya belum cari tahu banyak tentang antivirus yang berbayar yang bagus. Karena saya pakai Windows Defender pun sudah cukup. Karena saya sudah dilindungi oleh kantor saya Wi-Fi-nya. Jadi saya nggak mikir 2 kali. Oke. Saya pakai ke Wi-Fi kantor saya, sudah aman. Kalau ada apa-apa, salah Wi-Fi kantornya. Gitu. Jadi bisa dicari sendiri. Kalau bisa berbayar, pakai yang berbayar. Kalau nggak bisa, Windows Defender udah cukup, Pak. Jangan pakai yang gitu, Pak. Masih. Ya, Pak. Oke. One more question. Oke. Jarang-jarang saya ke Bali nih. Nah, silakan. Saya orang Bali tapi jarang-jarang tuh. Saya mau nanya, kan ini ya Mas Mobil. Kan kita pakai handphone itu kan mungkin ada kayak saya kan ada handphone jadul ya. Jadi misalnya ada iPhone 16 yang baru muncul, itu sebenarnya bagaimana? Apakah juga
upgrade dari OS di dalam handphone itu juga mempengaruhi keamanan. Karena jangan-jangan besok-besok kan kita harus upgrade nih. Ya. Ya. Terima kasih. Betul. Itulah mengapa saya benci Apple. Kenapa? Karena kita beli apa sih sebutannya Apple urutannya itu iPhone 10 gitu misalkan. Dan sekarang udah mau iPhone 16 gitu. iPhone 10 bisa jadi udah nggak dapat upgradean iOS kan. Nah, itu yang saya nggak suka dari Apple. Kenapa? Update OS itu sangat amat penting. Sangat amat penting. Kenapa? Itu tadi pertanyaan menyambung pertanyaan sebelumnya. Belum nanti kita pakai antivirus gitu. Selama kita update terus operating system kita, Windows kita update Windows terus, macOS kita update terus, itu sudah ada profesornya lah yang mikir di sana tuh untuk keamanannya, gitu. Jadi selama kita update terus operating systemnya, itu sudah bare minimum lah, itu udah cukup. Karena itu yang selalu digaungkan oleh para praktisi keamanan siber, itu untuk terus mengupdate operating systemnya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, oleh karena itu sangat penting, makanya jangan males-males kayak ini gede banget sih ukurannya update-nya gitu. Jangan males-males, udah update aja, tinggal malam gitu, pagi tinggal restart kan. Jangan males-males update software apapun itu ya. Misalkan Telegram, WhatsApp, itu diaktifin aja di Google Play atau di App Store-nya untuk update otomatis. Kenapa? Karena setiap update itu selalu ada pembaruan keamanan. Seperti itu. Apalagi kalau tiba-tiba ada update tanpa memberitahuan, itu biasanya ditemukan yang namanya zero day explosion. Apa itu zero day explosion? Itu adalah serangan atau kerentanan keamanan yang baru ditemukan di hari itu juga gitu loh. Jadi, misalkan saya hacker. Saya nyari-nyari kerentanannya Windows gitu. Saya ketemu nih di hari ini nih. Hari ini juga langsung saya serang gitu. Itu zero day. Ya kan? Jadi para programmer itu juga kaget gitu loh. Lu diterang gitu. Nah, itu namanya zero day attack. Biasanya itu sangat mendadak, dan kalau ada update yang mendadak itu bisa langsung di-update software-nya. Demikian dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat sore. Oke, terima kasih teman-teman banyak Anda. Teman-teman, jadi sesi untuk hari ini